Di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari mempunyai atau memiliki kegemaran membaca, lebih-lebih membaca kitab kuning, menulis, suka berpuasa dan sedikit tidur. Di saat semangatnya menggebu-gebu dalam rangka menambah ilmu pengetahuannya, Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari dipanggil pulang untuk meneruskan pimpinan Pondok Pesantren Tegal. Karena Kiai Haji Ahmad Jauhari ayahnya dipanggil pulang ke Rahmatullah. Sebenarnya tampuk kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan setelah wafatnya Kiai Haji Ahmad Jauhari dipegang oleh putra pertama yaitu Kiai Haji Tijani Jauhari, akan tetapi pada saat itu, Kiai Haji Tijani Jauhari sedang menuntut ilmu di Mekah. Salam dari channel Hikayat Ulama Nusantara, inspirasi ulama Indonesia. Ditonton ya, semoga bermanfaat. Memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Bismillahirrohmanirrohim. Siapa yang tidak kenal dengan Kiai Harismatik ini? Sosok manusia yang menjadi konseptor bagi pendidikan mualimin, TMI Al-Amin Prenduan. Pondok pesantren yang tidak asing lagi untuk diperbincangkan bagi orang Madura. Pondok pesantren yang telah banyak mengeluarkan santrinya menjadi manusia yang memiliki kualitas keilmuan yang begitu memadai, dan ini tidak lepas dari perjuangan sang konseptor pada sebuah pendidikan. Iya, ini adalah Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari. Beliau lahir pada tanggal 28 November 1950 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1371 Hijriah di Desa Prenduan, sebuah desa yang berada di pinggir selatan Kabupaten Sumeneb dan hampir mendekati perbatasan antara Kabupaten Sumeneb dengan Kabupaten Pamekasan. Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari adalah putra kedua dari 3 bersaudara, kakak beliau adalah Kiai Haji Muhammad Tijani Jauhari MA, sedangkan adik beliau yaitu Kiai Haji Maktum Jauhari MA. Ayahnya bernama Kiai Haji Ahmad Jauhari Khotib yang terlahir di desa yang sama yaitu Prenduan. Kiai Haji Ahmad Jauhari Khotib merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Al-Amin. Dan ibunya Nyai Hajah Maryam. Nyai Hajah Zahrotul Wardah, BA merupakan istri beliau dengan melahirkan putra-putrinya yaitu Dr. Haji Gozi Mubarok Idris, MA, Hajah Faikoh Bariro Idris, SS, Hajah Naslah Hidayati Idris, MC, Hajah Daniatul Karomah Idris, LC, dan Bisharotul Hanun Idris. Sementara cucu-cucunya yaitu Maryam Solihah Bastami, Sarah Bastami, Atuf Adiba Gozi, Ijaz Rahmatillah Amirullah, Siti Hajar Bastami, Nihlah Zakia Gozi, Abdullah Al-Ansori Umar. Seperti halnya anak-anak lainnya, pada umur 7 tahun, Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari memasuki jenjang pendidikan dasar SD pada pagi hari, dan di siang harinya mengikuti pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang penyelenggaraan pendidikannya dilaksanakan waktu duhur. Untuk itu, Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari sejak di jenjang pendidikan dasar telah mengenal dasar-dasar pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam di samping ilmu pengetahuan umum ini mencerminkan semangat keilmuan dan keagamaannya yang mendapatkan akar dukungan yang kuat dalam tradisi lingkungannya. Dan semangat itu pula yang mendorongnya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke Pondok Pesantren pada tahun 1965 Masehi, dan yang menjadi alternatif kelanjutan pendidikannya adalah Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo yang tergolong sebagai pondok pesantren yang memiliki popularitas nasional bahkan internasional. Hal ini sesuai dengan pemikiran dan pandangan ayahnya yang menginginkan putra-putranya untuk menuntut ilmu dalam rangka mempersiapkan diri menjadi kader-kader penerus perjuangannya dalam lapangan pendidikan. Agar nantinya pondok pesantren yang didirikannya menjadi pondok pesantren yang representatif serta mampu menjawab tantang zaman dan tuntutan umat. Di Pondok Pesantren Gontor ini, Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari nyantri selama 6 tahun mulai dari tahun 1965 sampai tahun 1970, dengan memasuki Lembaga Pendidikan Kuliyatul Mualimin Al-Islami KMI dengan masa tempuh 6 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Lembaga Pendidikan Kuliyatul Mualimin Al-Islami KMI setingkat dengan Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah MTS MA atau Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas SMP SMA. Perbedaannya hanya terletak pada isi atau kurikulum yang dipakai. Kurikulum yang dipakai di lembaga ini mengaksentuasikan pada pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam serta ilmu alat.
Oleh karena itu, alumni dari pondok pesantren ini oleh kalangan pondok pesantren sendiri sering dinilai lebih berkualitas secara intelektual apabila dibanding dengan sekolah agama yang dikelola oleh pemerintah. Selama belajar di pondok pesantren Darussalam Gontor, Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari mempunyai atau memiliki kegemaran membaca, lebih-lebih membaca kitab kuning, menulis, suka berpuasa dan sedikit tidur. Di saat semangatnya menggebu-gebu dalam rangka menambah ilmu pengetahuannya, Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari dipanggil pulang untuk meneruskan pimpinan pondok pesantren Tegal. Karena Kiai Haji Ahmad Jauhari ayahnya dipanggil pulang ke Rahmatullah. Sebenarnya tampuk kepemimpinan pondok pesantren Al-Amin Prenduan setelah wafatnya Kiai Haji Ahmad Jauhari dipegang oleh putra pertama yaitu Kiai Haji Tijani Jauhari, akan tetapi pada saat itu, Kiai Haji Tijani Jauhari sedang menuntut ilmu di Mekah, maka untuk sementara Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari yang memegang kepemimpinan pondok pesantren yang ditinggalkan ayahnya. Pada awal kepemimpinannya inilah akhirnya terbentuk sebuah lembaga pendidikan yang berbentuk pondok pesantren dengan memakai nama yang pernah dipakai oleh almarhum ayahnya, Kiai Haji Ahmad Jauhari 1960 Masehi, yaitu Tarbiyatul Mualimin Al-Islamiyah TMI, dan pada awal kepemimpinannya pula masyarakat masih banyak yang kurang memberikan kepercayaan penuh karena masyarakat mempunyai asumsi bahwa Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari akan merubah tatanan atau tradisi yang ada secara revolusioner, di samping rasa tidak percaya akan kemampuan atau kualitas keilmuan yang dimiliki oleh Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari. Alasan masyarakat pada saat itu juga Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari masih berusia 18 tahun menurut mereka terlalu muda. Sehingga beliau lebih banyak berjalan-jalan atau kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan dulanan dibanding mengurusi pondok, akan tetapi setelah mendapat mandat dari Kiai Haji Zarkashi pengasuh pondok pesantren modern Gontor Ponorogo kebiasaan tersebut sedikit demi sedikit berkurang dan mulai mencoba mengurus santri yang akhirnya menjadi sebuah hobi. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap beliau dirasakan setelah 10 tahun dan kepercayaan itu baru dirasakan setelah pondok yang diasuhnya dapat mengirim output ke luar negeri yaitu ke Arab Saudi dan Mesir. Kiprah Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari. Dakwah merupakan salah satu kiprah Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari di luar pondok pesantren Al-Amin adalah seperti mengadakan kelompok-kelompok pengajian, dakwah bil halnya seperti mengadakan bitul mal wa tamwil, berupa gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh pondok pesantren Al-Amin kepada masyarakat. Dan dakwah bil kitabah Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari menyukai tulis-menulis, seperti mengarang buku, yakni salah satunya bukunya adalah Zikrullah Sepanjang Waktu. Selama mengurus pondok pesantren Al-Amin, Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari lebih banyak melalui kaderisasi atau pengkaderan santriwan dan santriwati dari pondok pesantren Al-Amin Prenduan Madura, ketika mereka berada di kelas 6 mualimin yang setingkat dengan kelas 3 madrasah aliyah mereka disebar ke tempat-tempat sekitar Madura yang masih kurang ilmu keislamannya. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah masyarakat dan melibatkan diri secara aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dakwah praktis. Sebab jika tidak demikian, berarti pesantren telah menafikan dirinya sebagai sebuah lembaga yang berasal dari, dikelola oleh dan melaksanakan misinya untuk masyarakat. Hanya saja, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan pesantren harus tetap berhulu dan bermuara pada dasar, bingkai dan tujuan-tujuan pendidikan, sebagai misi dan tugas utama pesantren. Metode pengkaderan ini juga pernah dilakukan oleh para wali songo, contohnya seperti Sunan Ampel memerintahkan Raden Fata untuk berhijrah ke hutan Bintara, membuka hutan tersebut dan membuat kota baru, dan kota tersebut bernama Demaknya. Hari demi hari dilalui oleh Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari, sang pendidik yang selalu setia memberikan pengajaran dan pengkaderan pada santri-santrinya. Lelah tidak menjadi halangan baginya, malah menjadi sebuah kenikmatan. Karya-karya tulis dan buku Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari. Selain pendai, Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari merupakan sosok manusia produktif yang memiliki keahlian dalam bidang tulis-menulis. Dia berasumsi bahwa dengan tulisan dari ilmu yang dimilikinya tidak akan hilang karena akan dibaca oleh orang-orang, pelajar terutama para santrinya. Di antaranya yaitu ilmu jiwa umum, ilmu jiwa pendidikan, mabadi ilmi tarbiyah, mabadi ilmi taklim, generasi Robi Rodiyah dan masih banyak yang lain. Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari, wafat pada hari Kamis, tanggal 8 Sya'ban 1433 Hijriah atau tanggal 28 Juni tahun 2012 Masehi pukul 6.55 waktu Indonesia Barat.
Dari kami, santrimu, mahasiswa Angkatan IDIA 2007, wisuda ke-14 pada hari Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2012 mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, jasa-jasamu tidak akan tergantikan oleh apapun dan kapanpun. Perjalanan hidupmu akan kami teladani. Tekun belajar dan berdakwah. Menjaga hati, selalu bersyukur dan bersabar. Sumber, banigema.blog.com. Teks tanda hubung it.123doc.com. m.republika.co.id